Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalla bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabi ya nabiyil ulumi wal hikam. Amma ba'du. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah, berpuasa adalah hal yang wajib yang akan dilakukan oleh seorang muslim. Namun menurut kaidah Islam, puasa ialah as-shaum atau as-siyam yang artinya menahan. Sedangkan yang dikemukakan oleh Syekh Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya Fathul Qorib, bahwasanya berpuasa adalah menahan dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu pada tiap-tiap hari atau seluruh hari, yang mana itu diperbolehkan untuk berpuasa bagi orang muslim yang sehat, cerdas, dan juga suci dari haid dan nifas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang beriman sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Ayat tersebut menjelaskan lebih tentang penjelasan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ayat tersebut pula memberikan seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, agar kita menjadi orang yang beriman, yang selalu meningkatkan ibadah puasa kita hingga kita menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita sudah mengetahui lebih lanjut penjelasan tentang berpuasa di bulan Ramadan dari segi pengertian dan hukumnya, maka kita pula harus mengetahui tentang lebih lanjut tingkatan kualitas ibadah orang yang berpuasa. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin menerangkan 3 tingkatan orang yang berpuasa. Adapun tingkatan tersebut bagaikan anak tangga yang menarik orang berpuasa agar mencapai tingkatan yang paling atas. Yang pertama yakni shaumul umum atau puasanya orang yang awam. Adapun level ini hanyalah level yang paling rendah, yaitu level standar di kalangan kita. Level ini masih hanya tergolong good, belum very good, belum juga excellent. Di kalangan kita, mereka menahan lapar, haus, dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Berpuasa tapi masih suka ghibah, berpuasa tapi masih suka memfitnah, berpuasa tapi masih suka melihat yang menimbulkan syahwat, juga berpuasa tapi masih suka melakukan hal-hal yang tak berfaedah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua yaitu shaumul khusus atau puasanya orang-orang yang khusus. Inilah puasa orang-orang yang spesial, puasa orang-orang yang mana tidak hanya menahan haus, lapar, dan sebagainya, tapi juga mereka meningkatkan kualitasnya lebih tinggi lagi. Mereka inilah yang berpuasa menahan pendengaran, lisan, penglihatan, dan anggota badan lainnya dalam menjauhi larangan-larangan dosa maupun maksiat. Bahkan mulutnya pula
bukan hanya menahan dari mengunyah, tapi juga menahan dari ghibah, memfitnah, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu saumil khususil khusus atau puasanya orang yang super khusus. Inilah level yang paling tinggi menurut klasifikasi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Ketika mereka berpuasa, mereka tidak hanya menahan haus, lapar, dan sebagainya di tingkatan yang bawah tadi, melainkan mereka merujuk lebih tinggi lagi, yakni apabila di hati mereka terbesit urusan-urusan, pikiran-pikiran selain kepada Sang Ilahi, yaitu kepada urusan duniawi, maka mereka berpikir bahwasannya ibadah puasa mereka itu bernilai kurang, ataupun bahkan bisa menjadikan itu membatalkan ibadah puasa. Standar bagi mereka ini luar biasa tinggi, bahkan mencapai tingkatan kesulitan yang luar biasa, tingkatan yang spesial di mata kita. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah. Lantas, di manakah kita berada sekarang? Di manakah posisi kita sekarang dalam menjalankan ibadah puasa? Upaya Imam Al-Ghazali mengklasifikasi tingkatan ibadah berpuasa tak lain tak bukan hanya untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi dalam menjalankan ibadah berpuasa, hingga kita menjadi berpuasa saumil khususil khusus, atau bisa disebut dengan puasanya para anbiya, sidikin, dan muqarrabin. Ataupun kita bisa meningkatkan ibadah puasa kita menjadi tingkatan saumil khusus, yaitu tingkatan orang-orang berpuasa bagi orang yang solih. Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita bersama-sama menjadi lebih baik lagi dalam beribadah berpuasa di bulan Ramadan ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk segala kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.